Danau Toba adalah danau vulkanik di Sumatera Utara yang tercipta sangat indah akibat letusan Gunung Toba sekitar 75.000 tahun yang lalu, dan saat ini merupakan danau terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Danau yang berukuran panjang 100 km dan lebar 30 km serta luas 1.130 km kuadrat ini menyisakan suatu pulau vulkanik di tengahnya, yakni Pulau Samosir. Kejadian pembentukannya yang maha dahsyat akibat letusan gunung berapi yang diperkirakan merupakan letusan terbesar dalam 25 juta tahun terakhir ini menghasilkan suatu mahakarya alam yang luar biasa. Bentang alam Danau Toba merupakan keajaiban alam yang menakjubkan. Hamparan air jernih membiru dan pemandangan pegunungan hijau yang mempesona adalah sebagian kecil saja dari pesona danau raksasa yang berada di atas 900 meter di atas permukaan laut ini. Banyak misteri dari berbagai sisi Danau Toba yang belum terungkap atau bahkan sudah musnah sebelum diketahui rahasianya. Daratan Toba dan Samosir yang tadinya tidak terpisahkan dari daratan Pulau Sumatera memiliki beragam keunikan fauna dan flora tersendiri. Potensi flora yang tumbuh di kawasan ini didominasi kenari dan malu tua, rotan, berjenis anggrek, kantong semar, serta pandan. Tercatat lebih dari 45 jenis satwa liar, diantaranya yang sudah dilindungi, seperti harimau Sumatera, kancil, kijang, rusa, kambing hutan, siamang, beruang, dan lain-lainnya. Kita bahkan belum mendapatkan data flora dan fauna endemik tersebut, padahal sebagian besar wilayah hutan di sekitar Danau Toba saat ini sudah mulai rusak. Diperkirakan ada 800 jenis anggrek spesies yang hidup di sekitar Danau Toba yang keindahannya sangat luar biasa. Dibuktikan banyaknya peneliti asing yang masuk ke daerah sekitar Danau Toba sejak abad ke-18 untuk meneliti dan menuangkannya dalam buku-buku anggrek dunia. Namun saat ini, dengan penebangan hutan liar, pembakaran hutan, dan karena tidak kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan lindung, menyebabkan hampir separuh anggrek indah tersebut sudah punah. Hanya sekitar 400 jenis anggrek hutan yang diharapkan tersisa dan akan terus-menerus turun kuantitasnya jika tidak ada gerakan kepedulian melakukan pelestarian. Taman Konservasi Anggrek Toba yang ada di kawasan Taman Eden milik keluarga Bapak Sirait merupakan saksi bisu dari keragaman anggrek yang dalam 4 tahun ini dapat ditangkarkan dari hasil pendakian dari sekitar Bukit Taman Eden yang ada di Desa Lumbanrang, Sionggang Utara, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, yang dapat ditempuh sekitar 20 menit perjalanan dari kota Parapat ke arah Baligi. Taman konservasi ini dibangun dari hasil kecintaan dan kepedulian dari Dr. Riano Fida Telongbanua, seorang dokter yang bekerja tidak jauh dari kota Parapat, yang merupakan pecinta anggrek-anggrek spesies. Tergugah hatinya karena melihat banyak penduduk mengambil paksa anggrek-anggrek dari habitatnya dan diperjualkan di tepi jalan sepanjang menuju Danau Toba. Banyak anggrek langka dari kawasan Danau Toba diperjualbelikan dan berpindah tangan ke para kolektor dengan harga jual yang sangat rendah dan dibawa ke tempat lain tanpa menyisakan sedikit pun di tanah Toba yang merupakan pemilik aslinya. Karena langka, nilai jual setelah di tangan pedagang dan kolektor sangatlah tinggi. Derasnya permintaan pasar inilah yang menyebabkan penduduk yang tidak mengerti rela menebang pohon hanya untuk mengambil anggrek-anggrek spesies pesanan tanpa mengindahkan kepunahannya. Dengan memodalkan cinta dan kemauan yang kuat, sang dokter bersama Michael Sirait, anak dari pemilik lahan Taman Eden, mulai mencari anggrek hutan, meneliti, mempelajari habitatnya, mengabadikannya, dan membawa contoh tanaman untuk ditangkarkan di Taman Konservasi di kaki bukit. Ternyata mulai ketinggian 1.200 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut, yang ditempuh dengan pendakian 1-2 jam, sangat banyak anggrek liar dijumpai
Bahkan ada lokasi di perbukitan yang penuh dengan anggrek, bagaikan hamparan permadani. Luar biasa. Perjuangan ini tidaklah sia-sia. Menteri Kehutanan memberikan surat keputusan pendirian Taman Konservasi Perorangan kepada ibu dokter ini setelah melihat kegigihannya mencari, meneliti, dan membuat gerakan peduli anggrek Toba di mana-mana. Saat ini ada sekitar 300-an anggrek spesies yang berhasil dikumpulkan di taman konservasi yang sederhana ini, dan sebagian anggrek-anggrek itu masih merupakan anggrek langka yang dilindungi pemerintah, seperti jenis Grammatophyllum speciosum, Corybas, Macodes, Dendrobium tobaensis, Newidia, Paphiopedilum, Bulbophyllum adelphidium, Porpax elwesi yang hidup bermunculan dari tanah Toba tanpa klorofil. Taman konservasi ini selain menangkarkan anggrek, juga bermanfaat memudahkan wisatawan, baik dari dalam dan luar negeri, dan penggemar anggrek untuk melihat keanekaragaman anggrek yang hidup di sekitar Danau Toba tanpa harus mendaki gunung dan bukit-bukit terjal. Tidak heran, banyak mahasiswa dan peneliti dari luar Sumatera juga memanfaatkan taman konservasi ini sebagai tempat penelitian anggrek-anggrek langka yang ada di muka bumi persada ini. Alam Indonesia sesungguhnya kaya akan anggrek. Dari 25.000 jenis anggrek alam yang ada di dunia, 6.000 diantaranya berasal dari Indonesia, dan ada 400 lebih jenis anggrek berada di hutan Sumatera saat ini. Perbedaan suhu, kelembapan udara, kondisi geografis merupakan faktor utama penyebab keragaman jenis anggrek. Bertahun lamanya, Dr. Ria mengajak agar masyarakat peduli terhadap pelestarian anggrek spesies Toba ini dan dapat membantu Forum Peduli Anggrek Toba dalam menemukan dan mengidentifikasi anggrek spesies di kawasan Danau Toba. Apalagi salah satu jenis anggrek langka yang berasal dari kawasan Toba, yakni Dendrobium tobaensis, sampai saat ini belum dapat ditemukan lagi di habitat aslinya. Sangatlah disayangkan. Ini salah satu dari kelalaian kita yang tidak menjaga kekayaan alam. Semua anggrek yang telah dikumpulkan sudah saatnya diidentifikasi, didokumentasi, dan ditangkarkan di Taman Eden, dan tidak tertutup kemungkinan untuk dibudidayakan. Setelah terjadi pengkulturan, diharapkan akan dipilih anggrek yang boleh diperjualbelikan masyarakat. Selain anggrek, banyak tanaman langka lainnya yang harus dilestarikan. Namun kepedulian pemerintah dan masyarakat Toba yang sebenarnya merupakan kunci dari keberhasilan pelestarian ini masihlah sangat rendah. Ekspedisi dan biaya pemeliharaan taman konservasi agar sesuai standar taman konservasi memerlukan dana yang tidak sedikit, dan jika kita ingin membudidayakannya, tentu memerlukan tangan para ilmuwan dan universitas agar pengkulturan biji dapat dilakukan. Taman konservasi juga memerlukan rumah-rumah pembibitan atau greenhouse untuk menjadi persemaian tunas-tunas baru anggrek. Pelestarian secara swadana selama ini tidak akan bertahan jika tidak ada campur tangan dari banyak pihak, baik pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Kurangnya pengenalan masyarakat terhadap anggrek hutan serta kebiasaan hidupnya yang tumbuh epifit di pohon-pohon menyebabkan banyak anggrek juga musnah seiring dengan penebangan pohon dan pembakaran hutan, terutama hutan di dataran rendah, karena telah beralih fungsi menjadi perkebunan dan permukiman. Semangat Geopark adalah integrasi pengelolaan warisan geologi dengan warisan budaya, di mana tujuannya adalah membangun konservasi, edukasi, dan pembangunan yang berkelanjutan. Tentu diperlukan semangat sapar kondangan dari masyarakat, para ahli, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Danau Toba Geopark, yang merupakan salah satu cara untuk menjaga kelestarian Danau Toba, sekaligus menjaga kekayaan hayatinya dengan menyerahkan keberadaannya kepada warga dunia. Cukuplah Dendrobium tobaensis yang hilang dari tanah Toba. Jangan ada lagi anggrek-anggrek dan hayati lainnya yang akan hilang atau berpindah tempat, bahkan punah karena ketidaktahuan masyarakat, ketidakpedulian kita, dan karena keserakahan personal
yang membakar hutan tanpa sadar telah membumi hanguskan satu generasi kehidupan lain di luar kehidupan manusia. Akankah kekayaan anggrek di kawasan Danau Toba hanya tinggal kenangan bagi anak cucu kita dan punah sebelum kita menemukannya? Hanya satu pilihan, kita bersama-sama peduli, bergerak melestarikannya, dan bergandengan tangan membudidayakannya agar bernilai ekonomis untuk meningkatkan penghasilan masyarakat sekitarnya, atau membiarkan kekayaan Toba, karya indah sang pencipta alam semesta itu musnah di telan waktu. Semoga perwujudan Geopark Danau Toba membuka mata hati dan nurani kita untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap semua ciptaan Tuhan yang dikaruniakan luar biasa untuk Toba. Jangan biarkan satupun kekayaan hayati Toba punah. Jangan ada lagi fauna dan flora Toba lainnya dicuri dari habitatnya atau musnah sebelum dikenal generasi penerus kita. Selamatkan Danau Toba, selamatkan anggrek Toba. Dengan menyelamatkan anggrek Toba, kita sudah menyelamatkan satu generasi kehidupan. Horas.